Salam pembelajar. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal mendukung program pemerintah dalam penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien, guna menghasilkan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, dan profesional menuju good governance dan clean government. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM melalui pelatihan dan penilaian kompetensi. BPSDM Hukum dan HAM memiliki 4 eselon 2, terdiri dari Sekretariat, Pusat Penilaian Kompetensi, Pusbangdiklat Fungsional dan HAM, dan Pusbangdiklat Teknis dan Kepemimpinan. BPSDM Hukum dan HAM terus berpacu dalam 6 area perubahan zona integritas, mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan mengusung Kami Pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, kami siap bertransformasi. Manajemen perubahan. Dalam rangka pembangunan zona integritas, BPSDM Hukum dan HAM telah membentuk tim zona integritas dan melaksanakan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas pada tanggal 24 Februari 2021. Pimpinan sebagai role model telah berperan aktif dalam merubah pola pikir dan budaya kerja seluruh unsur yang ada dalam lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Tata laksana, penerapan semua SOP yang mengacu pada peta proses bisnis, termasuk evaluasi dan inovasi SOP yang selaras. Penerapan e-office pada manajemen SDM, salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Kemenkumham yang dikelola oleh Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan dengan dibentuknya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum, dan dibangunnya laman JDIH, serta laman layanan informasi jadwal pelatihan berisikan durasi, waktu, dan status pelaksanaan. Penataan SDM. Pola mutasi internal dalam pengembangan karir pegawai memperhatikan kompetensi jabatan dan sesuai dengan ketetapan pola mutasi. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dilaksanakan secara mandiri dan bekerja sama dengan instansi lain. Pemberian reward dan punishment dan penegakan satuan disiplin sebagai penataan manajemen sumber daya manusia. Penguatan akuntabilitas. Jajaran pimpinan BPSDM Hukum dan HAM terlibat dalam seluruh proses peningkatan akuntabilitas organisasi, termasuk hadirnya Kepala Badan beserta jajaran pimpinan dalam penyusunan rencana strategi satuan kerja. BPSDM Hukum dan HAM memiliki seluruh dokumen perencanaan yang berorientasi pada capaian, dengan indikator kinerja utama menganut prinsip SMART yang tepat waktu. Penguatan pengawasan. Kampanye publik mengenai gratifikasi dan aturan pelanggaran disiplin lainnya telah dilaksanakan, termasuk pengawasan langsung oleh masyarakat. Kebijakan dilaksanakan melalui WhatsApp, jalur hotline, laman lapor, laman whistleblowing system Kemenkumham, penindaklanjutan yang responsif, serta evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara rutin. Peningkatan kualitas pelayanan publik. BPSDM Hukum dan HAM telah menetapkan standar pelayanan dalam bentuk maklumat pelayanan. Sosialisasi budaya pelayanan prima dapat diakses melalui berbagai media, papan pengumuman, laman, dan media sosial. Dilaksanakan review layanan melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala, termasuk penerapan sistem sanksi dan reward. Inovasi terus dilaksanakan, perbaikan kualitas sarana prasarana, agar pelayanan pelatihan dan penilaian kompetensi dapat optimal, baik klasikal maupun virtual. Rumah Belajar Kumham sebagai inovasi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University adalah aplikasi pelaksanaan dan pencatatan pengembangan kompetensi, digital library, dan uji preferensi kompetensi manajerial dan sosiokultural.
layanan terpadu Simbagum sebagai inovasi dalam pengawasan pelaporan petugas untuk peningkatan 6 layanan pelaporan, antara lain layanan umum, hemat energi, keamanan, rumah kompos, informasi pengaduan, dan sarana prasarana. Situational Judgment Test sebagai metode penilaian kompetensi inovatif dan efektif serta efisien waktu dan biaya. Dirancang untuk mengukur kompetensi kandidat melalui berbagai situasi kerja yang relevan. Inovasi layanan informasi dengan berbagai program pengetahuan dan informasi dalam kemasan digital berupa podcast pada Spotify, talkshow bincang pembelajar, dan obras hukum pada YouTube. Pendirian BPSDM Kumham Press sebagai sarana pengadaan modul, jurnal, dan dokumen lain guna peningkatan wawasan dan kompetensi. Diraihnya prestasi akreditasi A dari BKN untuk kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi, serta predikat terbaik kedua penyelenggara penilaian kompetensi BKN Award tahun 2021 menjadi semangat bagi kami dalam melaksanakan peran sebagai poros penggerak peningkatan kualitas SDM Kemenkumham. Saya dari Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, izinkan saya memberikan testimoni terhadap penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Menurut saya, pelayanan diberikan oleh penyelenggara sangat bagus di atas ekspektasi kami sebagai peserta. Yang menarik adalah tidak ada absen yang kami isi, jadi petugas evaluasi langsung mencatat kehadiran peserta. Saya sangat menikmati sekali pembelajarannya, tidak kalah kualitasnya dengan metode klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribtu Deliana Agacita, Banit PPA Polres Cilegon, Banten. Selama saya mengikuti pelatihan dari BPSDM Hukum dan HAM, saya dan rekan-rekan yang lain tidak dipungut biaya apapun, sepeser pun, dan saya rasa di sini bebas dari pungli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya BPSDM Hukum dan HAM berubah. BPSDM melayani sepenuh hati tanpa korupsi. Salam pembelajar.